selamat malam yang lagi di jalan, dan yang sudah on, yang silakan buka kameranya, dan teman-teman bisa berinteraksi bersama kita, bersama-sama. Jadi, Gratitude malam ini itu dimulai dari Diana. Oke, Diana, apa yang kamu tanyakan ke aku? Iya, gue jujur aja penasaran gitu ya. Aha. Lo ngikutin perkembangan lo dari awal sampai akhir gitu ya. Tapi aku itu menempatkan diri as a CF, Mhm. eh, apa pergolakannya, maksud bukan pergolakan ya, perjalanannya itu sangat cepat dan fast banget gitu ya. Nah, itu yang membuat gue amazed gitu. Nah, penasaran nih, apa sih step-step apa yang lo lakukan sehingga lo bisa menjadi diri lo yang seperti sekarang. Nah, itu yang mungkin kita juga eh, mau tahu gitu ya. Secara kan kita pakai tools akses, sometimes kita masih ada judgment atau ada pemikiran kok it's not really works gitu ya. Mhm. Nah, pengalaman lu sendiri nih, step-step apa yang lu lakukan sehingga lu bisa langsung zut gitu loh. Oke. Buat kamu 2017, dari 2017 kamu bilang cepat. Oke, buat saya lambat. Buat saya pribadi gitu. Perkembangan kamu itu bukan 2017-nya, Van, Ya, tapi 2002 ini sejak kamu jadi CF. yes. Itu cepat banget gitu loh. Yang cepat apanya menurut kamu? Nggak tahu ya, perubahan dari kepribadian kamu tuh beda gitu ya. Terus juga caranya kamu untuk eh, tarik klien itu juga beda gitu loh, Van. Mudah nggak? Oke, thank you pertanyaannya Diana. Pertama, ketika eh, kita sama-sama belajar di Bars, yang kita tahu adalah, kita senang karena kita memiliki suatu perubahan dan kita ingin mendorong semua orang-orang di sekeliling kita berubah. Dan itu yang terjadi adalah ketika saya belajar Bars, saya ingin mendorong semua yang di sekeliling saya berubah. Akhirnya saya malah membuat orang mundur. Hmm. Oke, ya, karena kita mendorong mereka untuk change, sedangkan mereka belum tentu siap untuk berubah. Oke. Oke, ya itu yang pertama yang saya tahu, resistensinya segala macam, sampai saya jatuh bangun juga di sana karena saya pernah mengalami itu. Saya juga pernah jatuh gitu kan, di mana sampai kayak hopeless gitu kan, yang kayak tadi kamu bilang kok berubah cepet kan, yang tadi perubahan kita ke klien juga beda. Hmm. Oke ya, perubahan ke klien berbeda, perubahan ke orang-orang berbeda, karena awalnya kita tuh ingin semua orang berubah, kita ingin semua orang berubah. Oke, dan tanpa sadar kita menjudge mereka, ada yang salah dengan lu, yuk pakai ini berubah. Itu pertama. So membuat orang nggak nyaman. Karena tanpa Hmm. sadar mereka dijudge, ada yang salah sama gue gitu kan. Oke, Oh, oke. yes, oke. Dan kemudian itu yang pertama, toolsnya yang saya juga pernah ngalamin itu, makanya saya bilang oke. Dan kalau kamu milih itu is okay juga, nggak masalah. Karena saya pengen semua orang cepat dan baik. Itu pertama point of view-nya saya. Sehingga saya pengen orang jangan sampai salah lo ya, jangan sampai salah istilahnya gitu. Lo kalau cari CF juga jangan sampai salah, jangan sampai salah. And then malah membuat orang malah makin mencari sesuatu yang dia penasaran itu. Dan jangan sampai salah tools, jangan sampai begini, semakin aku ingin supaya mereka jangan sampai salah, mereka jadi menjauh, gitu. Ah, Ya, that's itu yang menarik yang aku alamin. Jadi malah membuat mereka menjauh, malah mereka mencari cara untuk jauh sama aku, malah mereka mencari dan memblame aku, gitu. Oke. So, itu yang aku tahu. Karena aku memulainya adalah jangan sampai kamu salah. So, and then people akan judge saya seperti apa yang saya munculkan, seperti itu. Akhirnya mereka akan menyalahkan saya. Gitu. Oke, itu yang pertama. Dan kemudian muscle yang saya tingkatkan ya karena mungkin saya beruntung saya ketemu sama si Opa, si Rayanti. I see. Berarti benar-benar atau mau gagal sebenarnya urusan mereka. Yes, exactly, betul gitu ya. Karena kita terlalu peduli, kita terlalu sayang, kita bilang jangan sampai ke sana, lu ngabisin uang ke sana, ngapain ke sana, kan niat kita seperti itu kan. Tapi di situ aku tidak being allowance terhadap pilihan orang. So I judge people juga kan. Dan itu membuat aku juga terpisah sama diriku sendiri. Karena aku tidak being allowance sama diriku mengizinkan aku untuk melihat dan being allowance terhadap kejadian apapun. Hmm, Oke, I see. pertama sama karena kita terlalu peduli sama orang. Jadi kita nggak mau, Diana lu jangan makan itu nanti lu sakit gitu kan. Seperti itu kan.
Kita terlalu peduli sama orang. Terus nanti Diana bilang, repot banget sih Vena, gue nggak nanya sama dia, kenapa dia yang ngurusin ya gue mau makan apa. Akhirnya balik lagi kan I ke saya see. judgment. Ya, because I judge you, and then balik lagi kan judgmentnya ke aku. Itu ya. I Itu see. yang pernah terjadi dan sering terjadi sama aku, yang aku alamin. Terus beruntung aku kenal Ryan, dalam arti dia sometimes bertanya, ketika aku bertanya yang tanpa kesadaran ya, misalkan aku pengen nolongin orang, terus aku tanya, hey Ryan, aku bisa masukin nggak jadi ini kamu untuk begini? Oke, so apakah orang itu contribute dalam kelas itu, membuat jadi expand? So sih, maksudnya tidak terlalu energetiknya, tidak terlalu expand. Oke, kenapa kamu tanya? Gitu, bilang gitu kan sama aku. Aku bilang, karena nggak enak. I see. Nggak enak untuk aku nggak libatkan. Terus Ryan cuma bilang, mau saya tampar nggak? Gitu. Can I slap you? Kata dia. Gitu. Jadi, kadang ketika kita grow, kita bertumbuh, kita nggak enak sama orang-orang sekeliling kita yang selama ini nemenin kita. Dan kemudian kita ingin narik dia. Oke, jadi kita ingin mengajak dia karena kita nggak enak. Oke ya, so this is not honoring pilihan orang. Jadi dia terseok-seok nggak ngikutin kita. Dan membuat perjalanan kamu sulit nggak? Pertanyaannya adalah itu. Ya, karena kamu mengajak orang yang nggak siap hanya karena kasihan. Dan itu adalah bukan undangan buat orang. Otomatis. Oke. Ya, dan itu bukan undangan buat orang. Karena kita ngajakin orang yang nggak siap, dan kita karena nggak enak, hanya karena nggak enak kita ngajakin, tapi kita nggak tanya contribute-nya, energetically-nya, gitu kan. It's like ask the question by using question, tentu aja menggunakan tool access, heavy atau light. So, ketika kita benar-benar mengizinkan orang itu untuk berkontribusi dalam bisnis, kita tanya, match nggak? Bukan berarti orang itu jelek, dan bukan berarti orang itu bagus, tidak ada hubungannya sama sekali, hanya energinya. Oke. Ya. Yes, oke. Jadi banyak sekali kita melibatkan orang-orang yang kita mau nolongin orang-orang yang dimana mereka belum siap secara energetically, ataupun mungkin nggak kontribut pada saat ini. Aku nggak bilang untuk selamanya. 1 minggu, sebulan, 2 bulan, sometimes oke, sometimes enggak, atau kayak gimana gitu loh. So benar-benar tool access itu kalau dijalanin heavy atau light, dan you ask the question heavy atau light, dan kamu hidup dalam 10 second, karena kamu nggak hidup selama-lamanya kan. Kamu hidup dalam 10 second, ikutin energi ini. Light, ikutin. Begitu ada orang lagi yang mau masuk, kamu tanya, this is create more nggak? Enggak, oke, no, oke. Next month kamu tanya, kalau orang itu masuk, create more nggak? Yes, oke, gitu loh. Kita nggak stuck selama-lamanya di situ. Itu juga salah satu yang menyebabkan kamu pesertanya semakin lama semakin banyak ya? Kalau kamu bilang ini banyak, aku kayaknya bisa ditempeleng lagi sama Ryan. Kelas dia 50, terus lu bandingin sama kelas gue gitu kan, terus udah puas segitu, wah. Gimana, Diana, suaranya hilang? Iya, kadang-kadang masih terjebak dengan kata banyak itu kan ya? Yes, ya. Dan selalu tanya what else, what else, what else. Oke, so target kamu sebenarnya apa? Dan sebenarnya kita juga nggak melihat itu sedikit atau banyak karena kita tidak melabel, gitu kan, sedikit atau banyak. Tapi ibarat kamu nanam kan, kadang-kadang kamu nanam satu bibit, and then kemudian dia bertumbuh. Ada pohonnya tuh berbunga, bunganya tuh sebar lagi. Dan itu mungkin kita nggak passion dalam menyemai itu, dalam merawat itu. Kita nggak tahu apa yang kita lakukan, ya kan? Jadi kita mendiscounting, kita pikir kita nggak create banyak. Diana bilang, oh aku kelasnya cuma 1 atau 2, tapi kamu mendiscounting sesuatu yang kamu tanam, walaupun dari 1 atau 2. Oke, seberapa banyak perjalanan saya di Access Bars, yang mungkin grup-grupnya itu udah lama udah nggak contribute lagi, maksudnya that's like mereka udah belajar, udah mungkin sekitar 200-300 orang, tapi udah nggak ada lagi energinya, udah lagi mereka nggak aktif gitu kan. Nah, tapi tetap aja terus kita meng-create, kita nggak tahu pohon mana atau bibit mana yang tiba-tiba tumbuh dan berbuah bagus. Kamu bisa punya 100 and then drops. Tapi kamu bisa punya 1 and bertumbuh. Oke ya. So
tidak ada ekspektasi apapun yang tadi pertama, dan juga tidak mendiscounting diri kita, juga tidak punya ekspektasi, juga tidak mendiscounting itu tadi. Gitu. Oke, cuman itu aja sih. Oke, ada pertanyaan lagi teman-teman. So everywhere, dari kejadian ini, di mana kita selalu tidak menghargai, tidak mengenalin, dan discounting diri kita bahwa saya tidak melakukan apapun, gitu kan? Saya nggak merasa berharga, saya nggak melakukan apapun, saya belum berkontribusi sama planet ini, saya nggak berkontribusi sama keluarga. Hey, please stop. Ada banyak hal yang tanpa sadar kita berkontribusi, tapi kita tidak menghargai itu bahwa kita telah berkontribusi. Oke. Bersediakah untuk dihancurkan, tidak diciptakan? Right, wrong, good, bad, purple, online, short, boys, beyonds. Gitu. Yes. Dan pertanyaannya apa lagi? Masih belum teman-teman kepikir sih, cuman ya. Oke, jika ada yang mau bertanya juga bebas gitu ya. So, mungkin yang aku mau katakan, apapun yang kita lakukan, kan orang bilang pasti ada hasilnya, tapi kita tidak berekspektasi dari ini akan begini nih. Enggak, tetap aja nyemai. Tetap aja melakukan. Saya nggak tahu bibitnya ada tumbuhnya di mana, akan bertumbuh seperti apa, dan nggak tahu. Tapi tidak pernah mendiscounting bahwa, aku kok cuma segini-segini ya. Dan kita akhirnya melimit diri kita sendiri kan. Makin keren ya. Yes, makanya aku bilang tool access itu works ketika benar-benar kita embodied dengan tools itu sendiri. Tentu aja aku juga ngalamin kayak teman-teman ngalamin gitu, nggak langsung mudah untuk kita ngerti gitu, nggak mudah untuk langsung ini, karena kita terlalu superior banget untuk pengen orang baik, pengen orang cepat berubah, pengen orang maju, pengen orang cepat kaya, itu kita sangat gitu. Jadi dorongan kita itu justru mendorong orang untuk jauh. Karena belum tentu semua orang milih. I see. Apakah di dalam perjalanan itu dirimu juga menggunakan energy pool misalnya? Menarik. Kita baru bahas itu ya Pak Abi di dalam kelas. Orang hanya pikir energi hanya di pull, tapi mereka kayak narik napas, narik terus, dan mereka nggak mengizinkan itu keluar. Menurut kamu, apa yang kamu tahu? Enggak sih. Sometimes ya juga harus dikeluarkan juga, harus let it go, whatever it is gitu loh. Yes, ada yang perlu di flow, ada yang perlu di pull, not selalu semuanya di pull kayak layangan. Kalau kamu tarik terus kan putus. Ya. Oke, guys. Thank you Diana pertanyaannya. Mungkin Inta mau ada tanya ke Pak Abi atau teman-teman yang lain, silakan. Ya. Yes. Aku punya pertanyaan yang sama gitu. Mbak Vena kok berubah banget ya gitu. Dari terakhir aku kita ketemu kayak 20 ya, 20 tahun 2000. Terus kemarin ketemu lagi pas bahas kelas itu kayak, ya ampun kok Mbak Vena beda banget gitu. Kayak ya itu kayak sama pertanyaan sama Mbak Diana. Gitu. Ya, malah Diana tanyanya lebih parah. Lu kok berubah jadi kupu-kupu? Terus gue bilang, kupu-kupu apa? Ya, suaranya Mbak Ninta. Bentar. Ya. Waktu kita jalan, ya waktu kita kelas foundation terakhir itu. Oh iya, sama Ryan ya? Ya. Enggak, ini yang kemarin yang aku ngambil foundation yang. Ya, oke. Jalan gitu, Mbak Vena tahu nggak wanginya, wangi bukan uang dolar, $100. Wanginya, itu kan aku familiar banget ya sama wangi itu. Ya. Terus hidung aku, Mbak Vena di hidung aku tuh wanginya kayak gitu. Kayak aku pengen hirup gitu. Wow. Gimana? Aku apa ya, inviting banget. Your energy is so inviting to me. Wow, thank you. Ya, itu pun aku juga nggak sadar, aku nggak tahu. Jadi pertama kali waktu lagi Ryan datang ke Indonesia 2019 kalau nggak salah Diana ya, yang di Solar. Jadi aku cuma tanya, hey Ryan, lu kan X-Men, aku bilang gitu, lu tau nggak power dan potensi gue apaan? Aku nanya gitu. Terus dia bilang, you ask.
Bagaimana aksnya? Aku bilang gitu. You ask what my power and potensi yang nggak saya kenalin. Terus saya bilang gini, kok suruh gue nanya sama dia suruh gue nanya balik lagi. Terus gue tanya sama diri gue kagak tahu gitu kan. Nah itu aku juga tapi tetap aku lakuin. Aku cuma tanya, apa sih power dan potensi yang aku nggak tahu? Apa sih gitu kan? Cuman kayak gitu-gitu. Itu juga butuh perjalanan sampai yang kayak Mbak Ninta ngomong itu juga waktu lagi aku ke KL, Ryan cuma ketemu aku dan cuma bilang, you have a power of money. Habis itu kita bikin yuk SOP power of money katanya gitu kan. Terus bilang, oke gitu kan. Aku udah happy tuh. Happy get banget energinya. Besokannya aku nanya, Ryan, power of money itu kayak gimana sih? Terus dia bilang gini, ketika kamu being dan ketika kamu asking, kamu bukan power of money. Karena kamu menggunakan logika untuk mengerti what is the being of money. Terus dia bilang, oh gitu ya. Jadi gue mesti gimana supaya menjadi being of power of money? Jadi aku masih ngunci lagi kan. Dia bilang, udah lepasin sana, main aja kata dia gitu. Ya udah aku main-main. Oke, jadi banyak sekali orang yang nanya sama aku, apa itu present? Aku beberapa hari ini ketemu orang yang nanyain, present itu gimana? Katanya gitu. Gue makan nggak bisa present gitu. Karena pikiran aku kesana ke sini. Aku bilang, apa yang salah dengan itu? Oh iya ya, aku X-Men. Aku aware so much present. Gitu. Jadi ya tetap segala sesuatu tanya lagi ke dalam diri. Saya rasa tools akses adalah yang tadi. You know actually. So question adalah actually you know, untuk menggali apa yang kamu tahu. Cuma selama ini kita kubur, selama ini kita pikir kita nggak tahu. Jadi mungkin segala program yang telah kita belajar bahwa kita nggak tahu, gitu kan? Mungkin sejak kecil kita diberitahu, kamu anak kecil tahu apa sih? Ya, sejak dari itu kita pikir, oh karena namanya anak kecil kita nggak tahu apa-apa, dan sampai kita dewasa kita masih membalik program bahwa aku nggak tahu apa-apa. Ya, so everything yang dimana orang tua mengatakan atau keluarga atau guru atau siapapun yang mengatakan atau saudara kita mengatakan kamu nggak tahu apa-apa, kamu masih kecil, kamu ikutin aja apa kata kita, bersediakan semuanya untuk dihancurkan, tidak diciptakan. Right, wrong, good, bad, papa, financial illusion. Karena sejak saat itu kita jadi percaya bahwa kita nggak tahu apa-apa, sehingga kita selalu membutuhkan validasi dari orang lain untuk kita tahu. Kita membutuhkan orang lain kasih tahu kita untuk supaya kita tahu. Jadi kita udah kehilangan trust sama diri kita sendiri. Padahal anak kecil ketika dia main-main, dia tahu banget. Sampai ada orang bilang, hati-hati jatuh, and then dia jatuh. Sebenarnya anak kecil sangat aware terhadap bodinya, kapan dia tidur, kapan dia makan, kapan dia bermain. Dia tahu ketika dia bermain pun, sampai ketika kita mengatakan, hati-hati kamu jatuh, hati-hati kamu begini, hati-hati begitu, sejak itu dia collapse awareness-nya. And then akhirnya dia masuk ke dalam limitasi, gitu kan? Oke, jadi power dan potensi apa yang kamu milikin tapi kamu tidak sadarin? That you are so awesome, that you are so amazing, dan kontribusi apa yang kita telah lakukan buat planet ini, buat orang sekitarnya, tapi kita nggak sadarin. Oke, bersediakah untuk dihancurkan, tidak diciptakan? Right, wrong, good, bad, pop, Oke, so tanya aja ya, apakah kita telah berkontribusi sama orang-orang di sekitar kita? Yes atau no? Yes, walaupun kamu nggak kerja sekalipun, oke? Dan apakah kamu telah berkontribusi sama pasangan kamu dalam money? Yes, oke. Jadi, dan seberapa banyak orang yang telah berkontribusi dalam hidup kita, tapi kita nggak sadarin. Sedikit, banyak sekali. Banyak. Yes, banyak, oke. Dan bersediakah sekarang untuk being alone sama diri kita sendiri, untuk tidak menjudge bahwa saya tidak melakukan apapun, saya nggak sehebat itu. No, setiap orang berbeda. Diana, you're amazing di dalam caramu. Ninta, you're amazing dalam caramu. Pak Abi, amazing dalam caranya. Gitu. Mungkin ada orang yang suka dengan saya karena saya suka ketawa. Tapi ada orang yang senang untuk diayomin, kayak ketemunya dengan Pak Abi. Ada orang yang ketemunya dengan gokil, misalkan dia ketemunya sama Ninta. Ada orang yang ngakak-ngakak, dia ketemunya dengan Diana. So your energy udah di-contribute. So we are amazing actually. Apa? You make me cry. Ya. Oke. Jika ada satu hal yang kamu nunggu orang lain untuk lakukan sama kamu, apa itu? Kamu menunggu apa?
Apakah kamu menunggu orang lain untuk menghargai kamu, untuk mengakui bahwa kamu telah berkontribusi? Oke, sekarang, Iya. Oke, sekarang bersediakah kamu memberikan itu untuk kamu? Tidak perlu lagi menunggu orang lain, tapi kamu berikan itu untuk kamu. Yes. Oke, sadarin bahwa kita telah berkontribut. Begitu kamu menyadarin bahwa kita berkontribut, tubuh kamu beda. Ngerasain nggak? Kamu tidak lagi menjudge tubuh kamu. Tubuh kamu more happy, more light. Ketika kamu mengakui, bersedia untuk mengenali bahwa, hey, aku telah berkontribusi. Thank you. Aku berkontribusi dengan cara yang mungkin aku nggak sadari, tapi selama ini aku judge. Okay? Can I have more? Okay, so semua yang di sini nggak ada yang salah. Kita hanya cuma memilih, dan itu hanyalah semua pilihan, is a choice. Mau kita menjudge baik, buruk, semua is a choice. But you're already amazing. Walaupun kamu berantakan dalam keuangan, but you're amazing. Kamu tuh sebenarnya nggak berantakan dalam keuangan. Kamu hanya terlalu peduli. Dan mungkin tanpa sadar kamu ngambilin masalah orang lain tentang keuangan. Dan kamu pikir masalah kamu tentang keuangan. So, makanya aku bilang, you are too amazing. Kamu terlalu peduli, kamu terlalu care. Semua yang menurut kamu bermasalah, bisa jadi karena kamu terlalu care dan kamu ngambilin punya orang lain. Dan kamu jadikan itu bagian dalam hidup kamu. So, seberapa banyak penderitaan orang yang telah kamu ambil, tapi kamu pikir that's your penderitaan kamu. Semuanya itu bersediakan untuk dihancurkan, tidak diciptakan. Right? With my papa financial goes beyond. Oke, so semua masalah kamu tentang keuangan, masalah tentang relasi, seberapa banyak kekuatan kamu untuk ambilin penderitaan orang lain dalam relasi, dan kamu kunci dalam hidup kamu. Seberapa banyak penderitaan orang dalam keuangan, kamu ambil dan kamu kunci dalam hidup kamu. So, makanya aku bilang, you are amazing. Kamu telah berkontribusi dengan cara yang mungkin kamu nggak sadarin. Tapi perlukah memilih itu? Oke, dan please don't judge. Apapun yang kamu lakukan, don't stop, don't judge. Aku pernah bikin kelas banyak, pernah bikin kelas dikit, pernah bikin ini dengan ini, nggak pernah jangan bandingin lagi dengan orang lain, tapi tetap aja just like create. Karena yang tadi aku bilang, kamu nggak pernah tahu ketika kamu menabur ada di mana itu pohon bertumbuh dan besar. So, pertama adalah gereja sama diri kamu dan tubuh kamu untuk menciptakan itu dan create more, choose more. Jangan mengizinkan orang menyetop kamu. Oke? Dan mungkin tidak menjadi yang tadi harus mengubah. No, nggak ada keharusan. Dan kamu juga nggak harus mengubah diri kamu dengan keharusan, just like enjoy. Jadi apa yang kita bisa tambahkan dalam hidup kita yang membuat kita lebih enjoy lagi. Bukan yang dilakukan, tapi apa yang kamu bisa menjadi dan melakukan lebih enjoy, lebih enjoy, lebih enjoy. Nah, lebih enjoy, lebih enjoy, lebih enjoy. Kelas tercipta sendiri. Lebih enjoy lagi dalam hidup. Relasi lebih baik lagi. Lebih enjoy lagi dalam hidup. Jadi buat aku adalah apa yang aku bisa tambahkan hari ini yang lebih enjoy. Nah, gitu ya. Jadi apa yang aku bisa tambahkan bisa lebih enjoy. Mungkin kayak hari ini aku bisa sharing lebih enjoy. Terus tiba-tiba kita tercipta Facebook Live ya Pak Abi. Itu cuma gara-gara spontan juga. Karena buat aku enjoy banget nih energinya gitu kan. Begitu aku bilang, enjoy energinya. And then langsung bikin dengan Pak Teguh. Ketemu Mbak Rita ngomong lagi. Bikin lagi gitu kan. Ketemu Mbak Erta. Bikin lagi gitu. Just cuma spontan joy. Dan ketika aku cek energinya, joy. Makanya kemarin dari Mbak Rita pun banyak hal yang aku bisa dapetin. Wow, aku bilang gitu kan. Dan ada dari Pak Abi yang bisa didapetin. Wow, jadi joy, 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 joy. Dan create kelas adalah joy buat saya. Karena tiap kelas memberikan saya sesuatu juga, berkontribusi sama aku gitu kan. Jadi setiap kelas juga membuat aku makin joy karena mereka berkontribusi, bukan aku yang kontribusi. Mereka berkontribusi joy buat saya. Joy dari pertanyaan-pertanyaan, joy dari segala macam. Jadi makin joy. Oke, so create kelas bukan untuk mengubah orang, tapi menambah joy. Oke, so saya harap bisa berkontribusi, membuat teman-teman jadi lebih joy lagi, lebih asik lagi dalam hidup, dan tidak mendiscounting diri sendiri, tidak please menghargai diri sendiri, itu salah satu kuncinya, dan please more joy. Okay, so you are amazing, you are awesome.
So thank you. Kamu telah berkontribusi dengan cara yang di luar dari yang mungkin kita bayangkan, kita pikirkan. Tapi kalau kita semua mengenalin bahwa setiap dari kita berkontribut, so future apa yang kita akan bisa ciptakan lebih besar lagi. Oke, future seperti apa yang akan kita bisa create buat planet ini. Dan ketika kita tidak pernah give up, tidak pernah give in, dan mungkin kita menjadi inspirasi buat keluarga kita, buat anak kita, buat orang lain. Saya nggak tahu, tapi just like never give up. Thank you semuanya. Sampai ketemu lagi. Thank you Diana udah nanyain hal-hal kayak gini. Oke, mungkin ini saatnya kita wake up. Stupid people wake up. Don't judge kamu lagi. Kamu nggak se-stupid itu, kamu nggak sebodoh itu. Kamu hanya berpikir you are stupid, but you are not. Oke, kamu pikir kamu gagal, sebenarnya kamu tidak. Oke, cuma tanya seberapa banyak orang yang gagal yang kamu ambil supaya mereka tidak gagal, supaya mereka tidak suffering, dan kamu menyediakan diri kamu untuk kamu mengalami itu. Oke, right. Rambut Popo Connection Boys Beyond. So, thank you contribution-nya. Sampai ketemu lagi ya, Rabu. Thanks, Diana, Ninta, dan semua teman-teman. Thank you.